Halo teman-teman, terima kasih telah menonton di Ruang Film ya. Kali ini kita akan melihat film yang kontroversial yaitu berjudul The Da Vinci Code yang rilis pada tahun 2006 dan disutradarai oleh Ron Howard. Film ini diadaptasi dari novel laris tahun 2003 dengan judul yang sama yaitu The Da Vinci Code karya Dan Brown. Jadi sebelum dimulai, Mimin ingatkan ya bahwa film ini hanyalah fiksi belaka ya. Jadi semua hal yang ada di film ini itu nggak nyata ya. Semuanya itu fiksi. Jadi film ini menceritakan tentang seorang profesor bernama Robert Langdon dengan seorang wanita yang bernama Sophie Neveu memulai sebuah petualangan untuk memecahkan kode yang dibuat oleh Leonardo da Vinci, di mana kode tersebut akan menunjukkan kepada mereka tentang suatu kenyataan ya. Di film ini suatu kenyataan. Bagaimana sebuah agama itu memiliki Tuhan dan Tuhan tersebut memiliki seorang anak guys. Jadi memiliki keturunan. Nah, mereka berdua ini berusaha memecahkan kode Leonardo da Vinci ini. Bagaimana keseruan dari petualangan mereka? Oke, langsung saja ya guys ya. Check it out. Di awal film kita dilihatkan ada seorang penjaga museum Louvre Prancis yang bernama Jacques Chanier sedang dikejar oleh seseorang bernama Silas. Silas menanyakan letak sesuatu benda kepada Chanier. Stop now. Tell me what it is. Saat Chanier terdesak, ia pun menjawab bahwa benda yang ia cari ada di bawah mawar di gereja Saint-Sulpice. Chanier pun ditembak oleh Silas. Di tempat lain, Robert Langdon, seorang profesor simbologi dan ikonografi religius, sedang melakukan seminar. Di saat yang sama, Jacques Chanier yang sedang kritis mencoba menulis sesuatu di sebuah dinding. Setelah seminar Langdon selesai, FBI bernama Jerome Collet datang dan menceritakan bahwa Jacques Chanier mati dan meminta Robert Langdon pergi ke museum karena sudah ditunggu oleh Kapten Bezoufes. Beberapa saat kemudian kita dilihatkan Silas menghubungi seseorang bernama Guru dan mengatakan ia telah membunuh 4 orang serta mendapatkan petunjuk bahwa benda yang mereka cari ada di bawah mawar di gereja Saint-Sulpice. Kemudian Silas pun menghukum dirinya sendiri. Jadi guys, menurut kepercayaannya si Silas, jika ia berbuat dosa, maka ia harus menghukum dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, Langdon pun sampai di Museum Louvre Prancis dan bertemu dengan Kapten Bezoufes. It's the pairing of those two pyramids, two are geometric echoes. Fascinating. Ketika di dalam lift, ia ketakutan karena sebuah trauma guys. Paris. Di tempat lain, kita dikenalkan uskup yang bernama Aringarosa. We are not cafeteria Catholic. Jadi, ia merupakan bagian dari sebuah organisasi Kristen yang bernama Opus Dei. Di sini kita dijelaskan bahwa ada seorang yang bernama Guru bekerja sama dengan uskup Aringarosa untuk mencari benda yang mereka maksud. Di sini juga dijelaskan bahwa Silas juga merupakan anggota Opus Dei. Ketika Langdon dan Kapten Fes sampai di TKP, Kapten Fes bertanya kepada Profesor Langdon tentang kode-kode simbol dan angka-angka yang ada di sekitar tubuh Jacques Chanier. Last act on Earth was to draw. Captain Fash, obviously I can't tell you why. What do you make of this? Devil. Kapten Fes pun menanyakan sebuah pendapat kepada Profesor. Jika Profesor Langdon berada di posisinya si Jacques Chanier, apa yang ia lakukan? Jadi Profesor pun menjawab, jika ia ada di posisinya Jacques Chanier yang sedang terdesak, maka ia berusaha mengenali pembunuhnya. Tiba-tiba datanglah seorang wanita bernama Sophie Neveu. Sophie Neveu adalah seorang kriptologi dari kepolisian Prancis dan mengatakan bahwa angka-angka tersebut merupakan deret Fibonacci. I have an urgent message for Professor Langdon. Ia juga memberikan secari kertas kepada Profesor Langdon dan mengatakan bahwa nomor yang ada di kertas tersebut adalah nomor kedutaan besarnya Profesor Langdon. Jadi Profesor Langdon ini bukan orang Prancis guys. Ketika Profesor Langdon menelpon nomor tersebut, yang keluar adalah suaranya Sophie sendiri dan mengatakan bahwa Profesor Langdon itu dalam bahaya. Di gereja Saint-Sulpice,
ada suster yang mendapatkan telepon dari Uskup Aringarosa. Aringarosa mengatakan bahwa akan ada perwakilan dari Opus Dei yang akan datang ke gereja tersebut. Di saat yang sama, Profesor Langdon menuju ke toilet dan bertemu dengan Sophie Neveu di sana. Sophie langsung menyuruh Profesor Langdon mengecek jaketnya. Check your jacket pocket. Dan ternyata ada alat GPS. Alat GPS itu untuk menjaga Profesor Langdon kabur. Nah, Profesor tuh bingung mengapa ia harus kabur padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Di sini Sophie menjelaskan bahwa sebenarnya ada tulisan di lantai yang dihapus oleh Kapten Vance sebelum tulisan tersebut ditunjukkan kepada Langdon. Jadi tulisan tersebut itu bertuliskan PS dan Langdon. Dari situ Kapten Vance meyakini bahwa Profesor Langdon adalah pelakunya. Who are you? Look at the letter. Dan PS itu adalah putri Sophie. Jadi Sophie adalah cucunya Jack Sanier, guys. Ia merasa bahwa pertemuan mereka berdua adalah rencana dari Jack Sanier. We must find another way. Tiba-tiba para polisi mendeteksi bahwa GPS-nya Profesor Langdon tuh bergerak menjauhi museum dengan cepat. Para polisi pun mengejar titik GPS tersebut, tetapi ternyata Profesor Langdon dan Sophie masih ada di museum. Mereka berdua pun mengecek lagi simbol-simbol yang ada di sekitar mayatnya Jack Sanier. Dan Profesor Langdon akhirnya paham bahwa kode tersebut merupakan sebuah anagram dan jika disusun akan bertuliskan Leonardo da Vinci Mona Lisa. The Mona Lisa is right over here. Di saat yang sama, polisi akhirnya berhasil mengejar lokasi titik GPS tadi. Dan ternyata mereka hanya mendapatkan sebuah alat GPS beserta sabun, guys. Jadi mereka ditipu sama Langdon dan Sophie. Di saat yang sama, Profesor Langdon dan Sophie bergerak ke lukisan Mona Lisa. Di sana mereka melihat ada kode anagram lagi. Is it another anagram? Can you break it? Dan mendapati sebuah kalimat Madonna of the Rocks. Mereka pun menuju ke lukisan Madonna dan mendapatkan sebuah kunci The Fleur de Lis. Mereka berdua pun bergegas meninggalkan museum sebelum para polisi datang. Ketika di jalan, Sophie berkata bahwa kunci The Fleur de Lis adalah kepunyaan kakeknya, Jack Sanier. Dan Sophie mengingat bahwa waktu kecil ia pernah menemukan kunci tersebut. Profesor Langdon bertanya apakah ia pernah mendengar tentang kuil Sion. Is there ever any talk of something called the Priory of Sion? Menurutnya, kuil Sion adalah sebuah mitos di mana mereka adalah sebuah perkumpulan rahasia yang tertua dan terbesar di dunia, dan salah satu pemimpinnya adalah Sir Isaac Newton dan Leonardo da Vinci. Mereka itu memiliki tujuan untuk melindungi sebuah rahasia yang mengarah kepada The Dark Crown of Man. But what secret? Jadi, kuil Sion itu melindungi sumber kekuatan Tuhan di bumi, katanya si Profesor Langdon. Di tempat lain, kita dilihatkan masa lalunya Silas. Ternyata waktu kecil, Silas membunuh ayahnya yang kejam. Ketika ia dipenjara, ia diselamatkan oleh Uskup Aringarosa. Dan sejak saat itu, Silas mengikuti ajarannya Aringarosa. Silas pun sampai di gereja Saint Sulpice dan bertemu dengan suster dan menanyakan maksud dari garis mawar. Menurut suster, garis mawar adalah garis yang bermula dari kutub utara ke kutub selatan dan menandai garis bujur pertama di dunia yang melewati gereja tersebut. Silas pun mengusir suster secara halus dan mulai merusak lantai tersebut. Tetapi di sana ia hanya mendapatkan sebuah batu, guys. Ia tidak mendapatkan apa yang ia cari. Di tempat lain, Langdon dan Sophie berhenti di sebuah taman. Di sini Langdon menjelaskan tentang apa itu kuil Sion. Jadi, semua berawal dari ribuan tahun lalu, tepatnya saat Perang Salib yang dipimpin oleh Raja Prancis untuk menguasai kota Yerusalem. Tetapi menurut si Langdon, bahwa kuil Sion dan pasukan militer mereka yang bernama Kesatria Templar yang merencanakan peperangan ini untuk menemukan artefak yang hilang pada masa Kristus dan berhasil menemukannya. Nah, suatu hari para Kesatria Templar tersebut pergi ke Roma dan memaksa kepausan untuk memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada mereka. Nah, pada tahun 1300-an, Kesatria Templar tuh tumbuh sangat kuat, sehingga Vatikan tuh mengeluarkan perintah untuk membasmi para Kesatria Templar ini. Dan Paus pada saat itu menyuruh orang-orangnya untuk mencari artefak yang dimiliki oleh Kesatria Templar, tetapi tidak berhasil menemukannya. I've never heard about any of this. Profesor Langdon pun berkata bahwa artefak tersebut bernama cawan suci. Menurutnya, Sanier memiliki sebuah keterkaitan dengan kuil Sion karena memiliki kunci The Fleur de Lis. Di kunci tersebut ternyata ada tulisan Haxo 24 yang menunjukkan sebuah alamat di Prancis. Mereka pun bergegas menuju ke sana.
Di saat yang sama, Silas menanyakan kepada suster di mana kunci tersebut disembunyikan. Karena suster tuh nggak tahu, akhirnya suster tersebut pun dibunuh. Di tempat lain, Uskup Aringarosa dan uskup lainnya sedang rapat dan membahas tentang kerjasamanya Uskup Aringarosa dengan seseorang yang menyebut dirinya sebagai guru. Dan Aringarosa tuh sangat percaya padanya. I only offer a route. Nah, di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa organisasi Opus Dei ini berusaha menghancurkan cawan suci untuk menjaga kredibilitas Kristen dan akan membunuh anggota priori yang lain. The Grail will be destroyed. Few remaining members will be silent. Jadi diingat ya guys, kuil Sion itu sama dengan priori Sion. Di saat yang sama, Langdon dan Sophie sampai di alamat Hacksaw 24, yang ternyata tempat itu adalah tempat jasa penyimpanan barang-barang berharga. Sesampainya di sana, manajer gedung bernama Andre Vernet datang dan menjelaskan sistem brankas di sana dan mengatakan bahwa mereka harus memasukkan password 10 angka untuk mendapatkan brankas yang mereka cari. Langdon dan Sophie pun mencoba memasukkan 10 angka deret Fibonacci yang mereka dapat di dekat mayatnya Sanir, dan ternyata password tersebut benar guys. Mereka pun membuka brankas tersebut dan mendapati sebuah kotak berlambang mawar. Dan mawar merupakan simbol dari cawan suci. Tiba-tiba Vernet datang dan mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada polisi datang karena dipanggil oleh penjaganya. Vernet pun menyuruh mereka berdua masuk ke dalam truk dan mereka berhasil menghindari razia polisi. Are you a God-fearing man, Professor? I was raised a Catholic. Di jalan, Langdon tuh merasa gelisah di dalam truk. Ternyata ia memiliki trauma terhadap ruangan tertutup guys. Sophie pun membuka kotak itu dan mendapatkan sebuah cryptex. Jadi cryptex digunakan untuk menyimpan rahasia dibuat oleh Leonardo da Vinci, di mana di dalam cryptex terdapat papirus yang digulung dan di sekitarnya ada tabung cuka yang tipis. Jika ada seseorang yang memaksa membuka cryptex tersebut, maka tabung cuka akan pecah dan melarutkan papirus. Jadi cara satu-satunya membukanya adalah dengan menyusun 5 huruf yang ada pada cryptex dengan benar. Jadi Sophie tuh menjelaskan mengapa ia tahu banyak tentang cryptex, karena waktu kecil kakeknya itu pernah membuatkan sebuah cryptex untuknya. Sementara itu, Langdon tuh semakin cemas dengan traumanya. Sophie pun berusaha menenangkannya dan mengingat masa lalunya bahwa kakak dan orang tuanya Sophie itu telah mati dalam kecelakaan. Tiba-tiba truk mereka pun berhenti. Vernet pun memaksa meminta cryptex tersebut guys. Step back. Tetapi dengan kecerdikan Langdon dan Sophie pun berhasil kabur dari Vernet. Di jalan, Langdon berpikir bahwa Sanir tuh mengasuh Sophie untuk menjadi penerus organisasi priori ini. Tetapi di sini Sophie tidak percaya perkataannya si Langdon. The Holy Grail? Langdon pun mengajak Sophie pergi ke rumah kenalannya, yaitu sejarawan cawan yang terobsesi dengan mitos priori science ini guys. Di tempat lain, Vernet ditemukan oleh Kapten Face. Kapten Face pun menyuruh Vernet menyalakan GPS yang ada di truknya untuk melacak si Langdon. Di saat yang sama, akhirnya Langdon dan Sophie sampai di rumah sejarawan cawan tersebut yang bernama Sir Lake Tebing. Rumah itu berlokasi di Chateau Village. Di saat yang sama pula, kita dilihatkan Kapten Face menyuruh semua polisi menuju Chateau Village. Kita juga dilihatkan bahwa Kapten Face menghubungi Uskup Aringarosa dan memberikan kabar bahwa Langdon itu ada di Chateau Village. Uskup Aringarosa pun menyuruh Silas untuk pergi ke sana. Di tempat lain, Langdon dan Sophie disambut oleh seorang penjaga bernama Remy Jane dan bertemu dengan Tebing. Mereka menjelaskan tentang maksud kedatangan mereka. We want to talk about the priory. Tebing pun menjelaskan kepada Sophie tentang apa itu cawan suci menggunakan sebuah lukisan yang dibuat oleh Leonardo da Vinci, yaitu lukisan saat perjamuan terakhir. Tebing pun memberikan beberapa teka-teki kepada Sophie. Jadi, perjamuan terakhir itu kan adalah momen merayakan kedatangan cawan suci guys. Nah, namanya sebuah perayaan itu kan pastinya ada namanya pesta minum. Tetapi mengapa di lukisan tuh nggak ada satupun gelas atau cawan atau piala yang digunakan untuk minum? This shows the symbols for men. Langdon pun membantu menjawab bahwa simbol lelaki kan adalah pedang, sedangkan simbol wanita adalah gelas, cawan, atau piala yang melambangkan rahim. So powerful that if revealed, it would
devastating. Dari situ, Sophie mendapat kesimpulan bahwa cawan yang dimaksud adalah seorang wanita. Dan ternyata dugaannya tuh benar. Tebing menjelaskan bahwa di lukisan itu ada seorang wanita bernama Maria Magdalena, yang mana ia adalah istri dari Yesus. Theories. Your theory. Mirror images of Jesus and Mary appear to be joined in the clear space between them. When these two figures Da Vinci painted it doesn't make it true. Kemudian, Tebing mengatakan bahwa bahasa Inggris kuno dari cawan suci adalah sangreal, yang artinya darah biru. Jadi menurut Tebing, yang dimaksud dengan legenda piala yang menyimpan darah Kristus adalah rahim wanita yang membawa darah Yesus. Jadi organisasi Priori Science ini berusaha menjaga cawan suci tersebut dan keturunannya, guys. Sedangkan organisasi Opus Dei ini ingin menghancurkan cawan suci beserta keturunannya untuk menjaga kredibilitas Vatikan. Tiba-tiba Tebing mendapatkan kabar dari Remy bahwa Langdon dan Sophie adalah buronan karena diduga membunuh seseorang. your pictures on the television. You are wanted for murder. Saat Tebing akan mengusir mereka, Langdon tuh menjelaskan bahwa Senior itu adalah kakeknya Sophie dan berkata bahwa ia yakin kalau si Senior ini adalah seseorang pemimpin atau Grandmaster dari Priori Science. Langdon berteori bahwa si Sanir tuh mengajarkan beberapa hal ke Sophie seperti bermain cryptex itu ada maksud dan tujuannya, yaitu untuk menjadi salah satu pemimpin Priori Science. Dari situ si Tebing tuh nggak jadi ngusir mereka, guys, karena Tebing ini kan sangat terobsesi ya dengan mitos Priori of Science ini. Nah, saat Tebing sedang memperhatikan cryptex, tiba-tiba Silas menyerang Langdon. Put the box on the table. Make a financial arrangement. On the table. You will not succeed. Dan meminta cryptex tersebut, tetapi dengan sigap Tebing berhasil mengalahkan Silas. Oke guys, part 1 kita udahan dulu ya. Bagaimana kelanjutan dari film ini? Tonton terus di Ruang Film dan tunggu di part 2 nya ya guys ya. See you next time.